Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi. Jadi sahabat semua, sampai hari ini persoalan masalah penggunaan bahasa di Malaysia masih menjadi perdebatan ya. Perdebatan bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa saja, tapi juga di parlemen mereka juga sering mencampur-campurkan bahasa sehingga dicontoh oleh masyarakatnya ya. Bahkan mereka sendiri tidak bangga menggunakan bahasa Melayu. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa ternyata tren hari ini masih terus bergulir. Ternyata remaja dan para anak muda di Malaysia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing lain ya, seperti bahasa Inggris, ketimbang bahasa Melayu itu sendiri yang merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan ini menimbulkan kekecewaan dari banyak orang dan tokoh-tokoh yang ada di Malaysia. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Kita ketinggalan dari Indonesia. Hal-hal ini kita mesti depan untuk memastikan kita mampu dan berdaya saing. Ya, tetapi kita seolah kita macam bodoh sombong, ya, sikap kita, ya, kita tahu kita ikut barat, kaedah-kaedah barat. Negaranya, bahasa Melayu kini akan punah dan tergantikan oleh bahasa Indonesia. Anak milenial di sana lebih suka pakai bahasa kita. Lebih suka pakai bahasa Indonesia karena lebih gaul dan modern. Kelihatan anak gaul kalau pakai bahasa Indonesia. Hal ini membuat ASEAN tercengang, yang katanya bahasa Malaysia mau dipakai buat bahasa ASEAN, ternyata mau punah dan warga sendiri tidak menyukainya. Emang beda bro. Ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Uset, aku tersinggung. Aku Gratis bilang, ya. apa-apaan ini nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Iya, percuma artinya gratis di Malaysia, buset. Kasih komen lah pengalaman kalian tentang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Coba aku pengen baca. Jadi doktor, apa yang menyebabkan doktor berkata demikian? Memang ramai yang malu ke doktor? Dari pemantauan mungkin? Baik, saya 2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Ya, satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Yang kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Okey. Yang ketiga, kita tak percaya barang kita lebih baik, padahal orang lain percaya barang kita lebih baik. Ya. Betul. Kita bagi contoh, di negara China tahun 60-an dah ada pengajian Melayu. Mereka nak belajar bahasa kita. Betul, begitu juga di Jepun. Di Jepun, di Perancis, di negara Jerman sudah ada pengajian Melayu ni. Tapi saya nak katakan juga di negara China bukan antara lagi, sudah terbukti sebagai kuasa besar dalam ekonomi dan pertahanan dunia. Telah ada 16 universiti yang ada pengajian bahasa Melayu. Dahsyat. Jadi itu yang pelik tentang negara kita, tentang berkaitan bahasa ni Pak Nel dan kawan-kawan. Kita kena kembali kepada satu pendekatan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Kita telah merdeka 67 tahun Pak Nel dan kawan-kawan. Tapi kenapa ada soal tidak boleh mengujarkan bertutur dengan baik dalam bahasa kebangsaan kita sendiri? Betul. Itu satu persoalan. Kenapa tunggang terbalik? Ya, soalnya ialah soal rasa cinta dan tanggungjawab kita kepada negara kita. Doktor Malaysia sindir rakyatnya. Ingin seperti Indonesia satu bahasa. Ini paling penting. Kalau kita bangga, kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak maaf. Kita yang bangga, anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya, minta maaf.
mak saya suruh kita break sebab dia nak lelaki pandai cakap Indo. Tanter, kok ngomong gitu sih? Bahasa Indonesia. Saya Ui, bro, bisa ngomong Indonesia. Masa kan gak bisa? Tanter, pokoknya udah ditebang. Ya Allah, ampunin Nabila ya Allah. Ingatlah wahai manusia. Malu. Kenapa malu? Anda tak berpakaian. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu ini, terbuka pakaian anda. Ya, mungkin sebab kita dah dimomokkan dengan menggunakan bahasa Melayu ni nampak biasa-biasa je berbandingkan dengan bahasa lain. Ya, jadi memang di Malaysia itu ya ada semacam opini yang berkembang ya. Mereka menganggap bahwa bahasa Melayu tidak berkelas ya dibandingkan dengan bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin, bahasa India, bahkan bahasa Indonesia. Dikarenakan hari ini juga banyak dari anak muda yang sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta ya. Dan itu pengaruh dari media-media sosial ya, seperti YouTube ya, TikTok ya, Facebook dan segala macam, termasuk sinetron-sinetron yang membuat mereka pada akhirnya meninggalkan bahasa Melayu dan lebih fasih berbahasa asing ya, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris ya. Jadi ini saya kenyataan daripada Dr. Hazmi. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kata pelik dan sebenarnya situasi ini menakutkan jugalah. Ini ada pakar bahasa. Pensyarah dari UM. Betul, kita ada Puan Afifah. Sebenarnya saya sendiri, pendapat saya lah yang saya lihatkan sebagai seorang akademik ni, tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia sendirilah, terutamanya Universiti Malaya. Dalam kalangan pelajar ni secara amnya masih memuaskan bagi saya. Tapi ada jurang yang ketara antara pelajar. Kita tengok berdasarkan latar belakang sosioekonomi mereka, dari mana sekolah mereka datang sebelum ni, bagaimana perkembangan penggunaan bahasa di rumah tu sendiri. Kemudian pelajar tu yang mendapat pendidikan asas di sekolah kebangsaan dan berbahasa Melayu di rumah ni menunjukkan penguasaan yang lebih tinggi berbanding mereka yang datang dari sekolah aliran yang lain. Tapi kalau tanya Pak ni sekarang Muaz, Haiza, saya tak tahu benda ini sebenarnya. Ada orang tanya, benda ini daripada atas ke bawah atau bawah ke atas, Pak ni? Maksud awak? Maksud Pak saya adalah adakah pembelajaran ini boleh dari sekolah naik sampai kau menjadi menteri? Ataupun daripada menteri sendiri harus memperkukuhkan bahasa Melayu ini dan turun sampai ke, jadi contoh, sampai ke sekolah. Pak dia rasa kedua-dua kena bergerak serentak. Jangan tanya daripada bawah ke atas ke atau bawah atas ke bawah. Ini harus bergerak serentak. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Saya mau beli ini dan ini. Oke, ya. Anak-anak pun bukan ambil sudah dari sana ke? Berbahasa Indonesia ya dengan dialek Jakarta. Kamu jualan apa di sini? Makan. Baksonya ada bakso? Bakso? Enggak ada. Enggak ada. Habis itu kamu jual apa? Aku suka jual ini tuh. Oh. Sedap tak makanan kamu? Sedap. Ya. Satu berapa? 3 apa? 3 rupiah. Iya, murahnya. 1 juta rupiah. Wah. Saat ini banyak sekali orang-orang Malaysia yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kami khawatir bahasa kami sendiri akan tergerus dengan adanya fenomena ini. Jika benar demikian, apakah fenomena ini akan berdampak pada negara penutur bahasa Melayu lainnya? Atau mungkin pada seluruh Asia? Sepertinya fenomena ini terjadi karena banyaknya akun digital kreator Indonesia
yang banyak berseliweran di beranda-beranda media sosial negara kalian? Jangan-jangan iya kali ya? Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Kenapa jadi macam ni? Kamu desak orang lain bantu. Ya, ini adalah salah satu tokoh ya dari warga negara Malaysia, tapi dari suku Cina ya. Jadi beliau cukup menyayangkan ya banyak dari orang-orang warga negara Malaysia yang tidak fasih ya, atau tidak mau menggunakan bahasa Melayu dan lebih menganggap bahasa lain lebih bermartabat dibandingkan dengan bahasa kebangsaan itu sendiri ya. Tapi kamu tidak patuh kepada arahan tersebut. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi yang berdaulat, itu kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan dia bukan buat arahan ini secara sembrono, telah difikirkan begitu mendalam. Kalau kalian sering mendengar atau membaca berita-berita dari Malaysia, pasti tahu telah terjadi krisis bahasa di Malaysia. Apa penyebab atau puncanya? Krisis bahasa di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kegagalan bahasa Melayu dalam menyatukan masyarakat multiras, di mana etnis non-Melayu lebih memilih menggunakan bahasa lain termasuk bahasa Inggris dan bahasa ibunda mereka. Kedua, kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Melayu di kalangan masyarakat Melayu sendiri, yang lebih cenderung berbicara dalam bahasa asing. Ketiga, interferensi bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia akibat interaksi sosial yang intens, terutama di kalangan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal.
naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen. Iya, demikian sahabat semua. Sudah sama-sama saksikan ya. Kita dengarkan bersama bahwa ternyata bahasa Melayu katakanlah lebih terpinggirkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain dikarenakan memang ulah dari warga negara Malaysia itu sendiri. Yang pertama, mungkin rasa cinta nasionalisme menggunakan bahasa itu berkurang ya, dikarenakan ada bahasa lain yang mampu mengimbangi bahasa Melayu ya, seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, termasuk bahasa Tamil juga, dan hari ini juga termasuk bahasa Indonesia yang membuat ya interaksi sosial mereka ya sering bercampur-campur dalam menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari media-media sosial ya, seperti YouTube ya, TikTok ya, dan yang terakhir adalah di mana kita tahu bahwa kosakata dari bahasa Melayu itu sangat terbatas ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia, sehingga ketika mereka ingin membangun narasi atau mereka ingin membuat naskah, mereka punya keterbatasan dalam hal kosakata. Jadi maka pada akhirnya mau tidak mau mereka harus menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Demikian sahabat semua, mudah-mudahan bahasa Melayu bisa bertahan ya di tengah tekanan-tekanan penggunaan bahasa bangsa lain yang juga merupakan warga negara Malaysia. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di video reaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.